Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari Menpan RB Rini Widiantini untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu tenaga honorer yang mendapatkan kode R2, R3 tanpa L berpeluang diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Begini aturan terbaru optimalisasi pengangkatan P3K. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini telah berkomitmen untuk menuntaskan nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia. Penuntasan persoalan tenaga honorer tersebut ditempuh melalui seleksi P3K 2024 yang telah dilaksanakan sedemikian rupa. Sebagaimana diketahui, saat ini seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 telah memasuki tahap pengumuman seleksi atau hasil tes seleksi. Diketahui masih banyak tenaga honorer yang mendaftar di tahap 1 belum lolos dalam seleksi P3K 2024. Peserta yang tidak lolos tersebut mendapatkan kode pengumuman R2 atau R3 tanpa ada huruf L di belakangnya. Tentunya hal tersebut membuat kecewa beberapa honorer karena gagal menjadi P3K penuh waktu. Terkait hal tersebut, Menpan RB akan melakukan optimalisasi untuk pengisian formasi yang masih kosong. Dengan adanya kebijakan optimalisasi tersebut, tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 masih berkesempatan untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Perlu diketahui bahwa kebijakan optimalisasi tersebut akan dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi P3K tahap 2 selesai. Artinya, proses optimalisasi tersebut baru akan dilakukan oleh pemerintah sekitar pertengahan tahun 2025. Optimalisasi penuntasan tenaga honorer tersebut mengacu pada aturan Panselnas Diktum 32 dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Dalam aturan tersebut disebutkan apabila masih terdapat formasi kosong setelah tahap awal dapat diisi oleh pelamar yang jabatan dan kualifikasi pendidikan
yang sama dari unit penempatan yang berbeda. Optimalisasi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024, sehingga bagi tenaga honorer dengan kode R2 atau R3 dihimbau untuk terus memantau update info terkait optimalisasi pengangkatan P3K. Jadi intinya bahwa tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 yang mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa ada huruf L di belakangnya masih berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi jangan khawatir atau jangan berkecil hati. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 yang saat ini sedang menunggu hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1, yaitu honorer yang mendapatkan kode R2, R3 tanpa L berpeluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Begini aturan terbaru mengenai optimalisasi pengangkatan P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.